Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema kita tentang bersama berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang sering terasa seperti perjalanan panjang. Kadang terang, kadang gelap, kadang kita yakin, tapi juga kadang kita ragu. Namun iman Kristen bukan tentang berjalan sendirian, saudara-saudara, melainkan berjalan bersama Allah yang setia menyertai. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Saya teringat ada satu kisah seorang bapak tua punya sumur tua, punya keledai tua, semua udah tua. Ya. Jadi bapak tua ini punya sumur tua, dia punya keledai tua. Jadi kalau ada sumur tua itu cuma dasarnya tanah, begitu ya, udah nggak ada air. Dan dia memang sayang sama keledainya ini, keledai tua ini. Nah satu hari Bapak Ibu Saudara, si keledai ini nggak tahu loncat masuk ke dalam sumur tua itu, ya. Tapi dia sudah tidak bisa lagi keluar, ya. Dan si bapak tua ini berusaha untuk memberikan semangat dari atas, dia di bawah gitu ya. Ayo lompat, lompat, lompat gitu ya. Dia berusaha untuk lompat tetapi sudah tidak mampu ya karena mungkin udah tua, saudara. Ya, jadi susah sekali untuk badannya bergerak. Nah, sampai sekian lama dia mencoba dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, apakah ini perpisahan kami? Ya dia sayang banget sama keledainya ini. Apakah saya harus berpisah dengan keledai saya? Mungkin ini waktunya, katanya saudara. Dan dia pikir-pikir kalau keledainya itu dibiarkan begitu saja mati kelaparan, justru lebih kasihan. Jadi lebih baik bagaimana caranya supaya keledainya ini sudah terjebak, ya sudah selesaikan aja di situ. Ya hidupnya gitu ya. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan adalah si bapak tua ini panggil teman-temannya. Ya tetangga-tetangganya gitu ya, tolong saya, kenapa? Tolong bantu saya lemparin tanah ke dalam. Dia ceritain kronologisnya. Setidaknya biarlah ini menjadi waktu perpisahan dengan keledai tuanya itu. Akhirnya saudara teman-temannya itu membantu dia. Dia melemparkan tanah, ya. Semakin banyak tanah yang masuk ke dalam sumur itu dan mulai terasa bahwa badan si keledai itu sudah mulai tertutup, ya. Mereka melempari, tapi saudara-saudara mereka dikejutkan dengan si keledai itu menggoyang-goyangkan tubuhnya. Digoyang-goyangin, yang otomatis tanah yang di atas kepalanya itu turun ke bawah. Ya. Jadi digoyang-goyangin turun ke bawah. Ketika udah mulai turun ke bawah, dia naik ke atas. Saudara si bapak tua dan orang-orang teman-temannya itu begitu terkejut dengan apa yang terjadi, saudara. Yang mereka pikir bahwa keledai itu akan mati di sumur tua itu. Dan kemudian ketika melihat kondisi seperti itu si bapak tua itu katakan, oh ya sudah, ayo terus. Ya kita lemparin tanah katanya. Semakin dia lemparin, keledai itu juga melakukan hal yang sama. Digoyang-goyangin badannya, kemudian dia naik lagi. Semakin naik, semakin tinggi, sampai ke bagian bibir sumur. Dan akhirnya selamatlah si keledai tua itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah yang sederhana yang saya coba dasarkan ini, seringkali kita merasa seperti bapak tua dan juga tentunya kita boleh belajar dari si keledai tua. Ya, sudah harapannya pupus, sudahlah menyerah gitu ya. Yang sampai akhirnya nggak tahu apa lagi yang dilakukan, mungkin inilah caranya. Bagi si orang tua tadi. Tapi bagi si keledai justru dia memanfaatkan situasi yang tidak menyenangkan itu untuk menjadi sebuah loncatan. Saudara. Sebuah bagian proses untuk jalan keluar. Solusi yang dia peroleh. Di sini kita bisa memahami perjalanan hidup kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah menjadi sebuah proses yang instan. Betul ya? Makanya teman saya bilang begini, jadi anak Tuhan itu banyakin proses, jangan banyakin protes supaya nggak banyak stres. Ya.
Berproses bersama dengan Tuhan berarti kita mengizinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jangan sampai dikit-dikit kita bilang, Tuhan saya berserah. Kemudian udah berdoa, amin. Mau tidur, pikir lagi, benar gak di jalannya ya Tuhan ya? Bisa nggak nih jalannya ya Tuhan ya? Sampai akhirnya apa nggak bisa tidur, jadi stres. Ya, dikit-dikit protes sama Tuhan. Seolah-olah kita tidak benar-benar berserah. Tapi dalam doanya berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yesaya 7 tadi. Topik yang mau dibagikan di situ highlightnya adalah Allah hadir di tengah ketakutan, saudaraku. Dan apa yang muncul di situ, Raja Ahaz sedang takut menghadapi ancaman besar. Tuhan menawarkan tanda, tetapi Ahaz menolak dengan alasan rohani. Ya. Namun Tuhan tetap memberi tanda, Immanuel, Allah beserta kita. Dan dari sini saudara-saudara kita bisa belajar bersama-sama. Allah tidak menunggu manusia sempurna untuk menyertai. Saat kita ragu, takut, bahkan salah langkah, Allah tetap datang mendekat. Saudara-saudara, ya, Allah mendekat. Itu sama seperti begini. Kalau ada ayah, kalau mau ngajarin anaknya naik sepeda, dulu kita mungkin ajarin anak kita atau kita pernah diajarin waktu kecil, ya. Itu biasanya kan dari roda 4 ke roda 3. Betul ya? Habis roda 3 habis roda 2 roda 1 itu sirkus. Tapi kan dari roda 3 ke roda 2. Nah, si papa itu pasti langsung pegangin kita kan. Supaya apa? Dari roda 3 kan, kalau roda 3 ada jatuh ke kiri masih bisa disanggah gitu ya. Tapi ketika roda 2 si papa itu pegang kita pelan-pelan. Ayo sayang, goes ya. Tapi kan nggak langsung terus dipegangin kan. Namanya juga belajar ya. Tetapi ayahnya di situ dan anaknya dilepas dan kemudian 50 meter jatuh ke debu gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, papa ketawain anaknya atau dia mendekat kepada anaknya? Ada nggak papa bilang hahaha gitu. Atau papanya videoin terus update status? Enggak lah ya. Tapi papanya mendekat, dia menghampiri. Mana yang luka sayang? Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tetap mendekat kepada kita. Yang jadi pertanyaan adalah kitanya. Sadar, peka bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan seperti anak kecil, kalau nggak diikutin ngambek. Iya kan? Atau ketika habis diomelin papahnya atau mamanya ngambek. Tapi ketika orang tuanya mendekat, sayang gitu ya, disentuh, gitu ya. Ngambeknya kan begitu ya, seolah-olah dia yang jadi benar. Nah, saudara, Allah mendekat karena dia peduli. Dia mencintai kita, ya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Mazmur 80, doa orang lelah, itu yang menjadi highlightnya. Mazmur ini adalah jeritan umat, saudara-saudara, yang merasa Tuhan itu jauh. Mereka katakan, pulihkanlah kami ya Allah. Jadi pemazmur tidak menyangkal penderitaan, tetapi dia berani berharap di situ, saudara. Apa maknanya? Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa air mata. Tapi air mata itu tidak sendirian. Tuhan memahami perjalanan kita. Tuhan memahami air mata kita. Makanya kita harusnya bukan lagi semakin jauh dan menjauh, tapi semakin dekat dan mendekat kepada Tuhan. Seorang ayah diajak anaknya keluar rumah di pagar halaman, terus di kejauhan awan, saudara, itu ada pesawat lewat. Terus ayahnya bilang, nak, itu pesawat, katanya begitu. Mana Pak? Itu tuh yang lewat, pesawat itu. Loh, itu pesawat Pak, kok pesawat kecil ya? Oke, besoknya si ayah ajak anaknya ke hanggar pesawat, tempat parkir pesawat. Dia gendong anaknya, papanya sentuh pesawat, kemudian anaknya juga sentuh pesawat. Nah, ini pesawat. Ini pesawat Pak. Kok pesawat besar? Kemarin pesawat bukan Pak?
Iya, kemarin pesawat. Kemarin kok pesawat kecil, sambil digendong anaknya, kemudian si papanya mulai mengatakan, "Nak, seperti itu juga kita dengan Tuhan. Semakin kita jauh dan menjauh dari Tuhan, kita akan lihat Tuhan itu kecil. Tapi semakin kita dekat dan mendekat kepada Tuhan, kita lihat Tuhan itu besar." Jadi itu artinya kenapa seringkali kita memahami kehadiran Tuhan itu atau jarak Tuhan itu jauh. Karena sebenarnya setiap hari seringkali kita lupa untuk mendekatkan atau semakin dekat dengan Tuhan sehingga kita tahu apa isi hati Tuhan. Ya kan? Bagaimana orang tua mau kasih hadiah buat anaknya kalau selama ini orang tuanya sibuk dan gak kenal anaknya. Yang penting dikasih aja hadiah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan anaknya. Gitu ya. Artinya saudara, mari mendekat. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Karena dia memahami kita dan kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan dan jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah kemudian saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Highlightnya apa? Hidup yang dipanggil dan dikasihi. Paulus menegaskan kita dipanggil, kita dikasihi, dan kita diutus. Ya, kita dipanggil, kita dikasihi, dan kita diutus. Makanya seringkali kita bilang kalau diutus sama Tuhan, aduh, harap-harap cemas, katanya begitu ya. Karena apa? Karena nanti ada ini, ada kendala ini, dan seterusnya. Ya saya juga sering dikuatkan bilang begini, kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Kira-kira sederhananya begitu saudara ya. Kalau Tuhan berani utus, ya Tuhan juga berani urus saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kita. Kenapa? Karena kita tetap dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan maknanya apa? Penyertaan Tuhan itu bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tetapi untuk yang lebih bermakna dan berdampak. Ya. Jangan cuma minta diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus juga menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai kita mau hanya menuntut Tuhan, tetapi kita juga nggak pernah menuntut diri sendiri untuk semakin lebih berdampak untuk sekitar kita. Makanya jangan seringkali compare, banding-bandingin hidup kita dengan orang lain. Seringkali susah bersyukur, saudara. Iya kan? Bahasanya kan susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Kan itu ya. Jadi kita bilang tetangga kita karena tiap tahun rumahnya itu naik satu lantai. Ya kita bilang begini, Tuhan, dia kan jarang ke gereja, dia jarang pelayanan, dia jarang ibadah gitu ya. Tapi kok tiap tahun rumahnya naik satu lantai. Saya rajin ibadah, aktivis gereja, lah tiap tahun rumah saya turun satu lantai. Nah gitu kan. Ya gak bakal selesai saudara-saudara kalau kita hanya membandingkan secara duniawi. Karena itu hanya berbicara tentang kesementaraan. Ya, jadi artinya mari belajar untuk bisa memiliki hidup yang bermakna dan berdampak buat orang lain. Ya, dan dalam Injil Matius, saudara-saudara, di sini highlightnya adalah Yusuf taat di tengah ketidakpastian. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yusuf memilih taat meski apa dipermalukan, tidak mengerti sepenuhnya jalan Tuhan, dan masa depan terasa tidak jelas. Situasi bersama dengan Maria, berhadapan dengan kondisi sosial, bagaimana orang-orang bisa memiliki pemahaman bagaimana dia mengandung tetapi mereka belum punya ikatan. Dan kemudian mereka harus melewati proses yang tidak mudah menuju Bethlehem dengan kondisi yang hamil tua. Dan kemudian mereka harus merasakan kondisi yang memang tidak nyaman lagi. Bukan lahir di tempat yang layak, tetapi justru di tengah kondisi ketidaklayakan itu, kesederhanaan itu, keprihatinan itu. Tapi saudara di sini justru dikuatkan tentang perkataan Allah beserta kita. Artinya apa saudara? Berjalan bersama dengan Tuhan seringkali berarti taat sebelum mengerti sepenuhnya. Yang penting taat kepada Tuhan. Ya.
Taat kepada Tuhan menjadi sesuatu yang perlu menjadi sebuah proses kita semakin lebih baik. Makanya ketaatan itu biasanya saya bilang pakai pola 3K, saudara. Taat itu 3K. Apa? Diawali komitmen, dijalani dengan konsisten, diakhiri dengan kesetiaan. Ya, 3K. Diawali dengan komitmen, dijalani dengan konsisten, diakhiri dengan kesetiaan. Tapi kita seringkali mentoknya di mana? Komitmen. Ya. Contohnya apa Pak Pendeta? Contohnya 31 Desember. Sebelum jam 12 malam resolusinya berlembar-lembar. Iya Tuhan, tahun baru berdoa, rajin berdoa. Iya tahun baru nanti mau jadi penatua. Iya nanti tahun baru. Begitu kan semua. Mau berbuat baik, mau berbagi, mau wah udah semualah. Kembang api jam 12 malam, petasan bunyi, kemudian begadang sedikit, berbikiwan gitu ya. Kemudian tidur mulai agak subuh, bangun agak siang, udah mulai bangun, lakukan lagi. Resolusinya lupa, komitmennya lupa. Jadi jangan harap sampai setia kalau kita nggak pernah pelihara api komitmen kita secara konsisten. Ya, jadi ini penting sekali saudara-saudara untuk menghidupi ketaatan. Ya. Nah, dari bagian leksionari kita saya setidaknya memberikan 3 penegasan, 3 poin yang kita bisa ambil saudara dari tema dan bacaan kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan nyata, bukan sekedar konsep. Ya, kalau udah bicara konsep itu wacana semua kebanyakan. Ya belum tentu dilakukan saudara-saudara. Makanya seringkali kita larut di dalam rapatnya diskusi-diskusi, tapi untuk implementasinya seringkali tidak dilakukan. Padahal diskusinya sudah berkata yang tidak baik, ya, mementingkan ego, sehingga kira kita terjebak dalam konsep. Tapi saudara-saudara bicara tentang penyertaan Tuhan itu pasti nyata. Kenapa? Iman bukan hanya tahu ayat, tapi percaya bahwa Tuhan hadir dalam masalah keluarga, Tuhan menyertai dalam krisis ekonomi, dan Tuhan ada di tengah relasi yang retak, saudara. Dalam relasi yang tidak baik. Makanya begini, banyak orang hafal, tahu tentang firman. Bahkan hafal, saudara, dikutip firman ini, itu. Bahkan berdebat tentang firman. Tapi sedikit di antara mereka yang mengalami kuasa firman dalam hidupnya. Ya, yang lebih terpenting apa? Alami kuasa firman. Kenapa? Firman punya kuasa. Itu berarti kita harus benar-benar mengalami firman yang kita baca, dan itu bisa menjadikan berkat buat orang lain lewat kesaksian kita. Kan banyak orang berdebat tentang Tuhan, saudara. Tapi sedikit di antara mereka yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang paling penting. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Nah, kalau fenomena sekarang itu banyak orang Kristen rajin ibadah tapi panik saat masalah datang. Ya. Seolah Tuhan hanya ada di gereja. Jadi kalau udah keluar gereja panik, gelisah, cemas. Tapi pas di gereja tenang hatinya, damai. Tapi ketika kembali ke rutinitas kehidupannya ada kegelisahan, kegalauan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poinnya, berjalan bersama Tuhan membutuhkan ketaatan. Seperti Yusuf. Tidak semua jalan Tuhan masuk akal. Ya. Seperti tadi mungkin Bapak si keledai tua dan Bapak tua tadi. Mau bicara tentang jalan dan seterusnya. Dan seringkali kita tidak mampu untuk memahami. Tidak semua ketaatan langsung nyaman. Ya kan? Karena kita mau baca Alkitab konsisten aja sulit, saudara. Nah, oleh karena itu di dalam keluarga misalnya fenomena yang muncul, mengampuni pasangan. Ya, suami kepada istri. Pertanyaan saya, saudara, kapan terakhir suami ngomong I love you ke istri? Ini belum nikah semua. Kan saya nanya, kapan terakhir suami bilang I love you ke istri? Aku sayang kamu. Kapan Om? Waktu ulang tahun. Tiap ulang tahun Om? Ulang tahun terakhir. Oke. Ada lagi? Si Om. Tante terakhir bilang ke suami, I love you.
Bu Aini. Kapan? Hah? Waktu buka amplop. Itu penting loh saudara. Ya, kadang-kadang kita bilang, ada yang bilang, ya waktu itu loh Pak Pendeta, pernah sih, pernah. Itu tuh, waktu pemberkatan nikah, wah itu jadi terakhir saudara. Ya, pemberkatan nikah tuh 30 tahun lalu gitu ya. Nah, kenapa? Saya ada kisah tentang sekelompok wanita yang sedang menghadiri sebuah seminar, saudara, tentang bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Jadi para wanita, istri-istri itu ditanya sama pembicaranya, siapa di antara Anda semua yang sungguh mencintai suami Anda? Wah, semua istri itu tunjuk tangan, saudara. Kemudian mereka ditanya lagi, kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada suami Anda bahwa Anda mencintainya? Beberapa istri menjawab, tadi, hari ini, sebelum berangkat seminar. Ada yang bilang juga kemarin. Ada yang bilang juga pernah tapi nggak ingat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, saudara, para istri ini diperintahkan untuk mengambil HP mereka masing-masing dan mengirimkan chat WA kepada suami mereka masing-masing dengan tulisan, aku mencintaimu sayang. Send. Kirim. Aku mencintaimu sayang. Kirim. Nah, setelah itu para istri itu menunggu sejenak, menunggu balasan dari suami masing-masing. Akhirnya mereka dipersilakan untuk saling tukar handphone dan membacakan jawaban chat yang diterima oleh suami-suami itu. Saya mencatat ada beberapa jawaban chat WA dari suami-suami itu. Tadi bilangnya, aku mencintaimu sayang. Kirim ke suami. Jawaban suami-suami ini. 1. Kayak ABG aja mah, titik, jemuran jangan lupa diangkatin tuh, tanda seru. Yang kedua, ada apa lagi sih ma? Tanda tanya. Nyerempet mobil lagi ya? Tanda tanya. Yang ketiga, mama ini apa-apaan sih? Tanda tanya. Yang keempat, gak ada cinta-cintaan lagi ma, kalau mama bikin onar lagi kali ini papa gak akan maafin, tanda seru. Yang kelima, unik nih yang kelima saudara. Jawaban dari suaminya itu tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, begitu. Yang keenam, udah deh mah, nggak usah basa-basi, butuh uang berapa lagi, tanda tanya. Yang kedelapan, yang ketujuh, mama gigo, katanya. Yang kedelapan, terus terang aja mah, sebenarnya mama mau kirim chat ini ke siapa? Waduh, malah dicurigai, saudara. Yang kesembilan, sudah papa bilang, mama jangan minum-minum lagi, katanya. Dikirain mabok ngomong gitu ya. Tapi dari semua yang jawaban itu yang terbaik nomor 10, saudara-saudara. Apa itu? Jawabannya adalah, maaf, ini siapa ya? Tanda tanya, saudara. Tapi yang saya maksudkan adalah seolah-olah, ya, ketika berbicara tentang relasi di tengah keluarga, gitu ya, bagaimana kita mengasihi keluarga, pasangan, ya memang tidak sesuatu yang menjadi tabu ketika mengatakan I love you. Ya, kadang-kadang kita berpikir itu I love you itu masa lalu. Padahal sesungguhnya cinta kasih itu adalah kebutuhan orang sampai hari ini, saudara. Ya, kata-kata afirmasi yang positif, kata-kata yang menguatkan, yang menenangkan untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, poinnya adalah penyertaan Tuhan mengubah cara kita hidup. Jika Tuhan beserta kita, hidup kita tidak asal-asalan. Ya. Karena ada apa? Ada relnya, ada koridornya. Yang kedua, kita tidak menyerah pada keputusasaan. Ya. Sekalipun jalan di depan kita buntu, tapi kita nggak putus asa. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Yang ketiga, kita berani hidup berbeda dengan orang lain. Dengan orang dunia. Yang mungkin orang dunia bilang, ngapain sih kamu ke gereja terus? Ngapain sih kamu ibadah dan pelayanan terus? Hidup kamu juga begitu-begitu aja. Gitu ya. Tapi jangan pernah khawatir, saudara. Karena apa yang melekat pada dunia itu cuma sementara dan menjadi kesia-siaan. Karena ketika kembali kepada Tuhan,
lebih kepada pertanggungjawaban iman, sikap dan perbuatan kita, ya. Oleh karena itu orang Kristen masa kini dipanggil untuk menjadi tanda Immanuel di rumah, tempat kerja, di gereja, dan juga di tengah masyarakat, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengutip apa yang pernah dikatakan Lewis, dia bilang begini, Tuhan berbisik lewat kesenangan, berbicara lewat hati nurani, tetapi berseru lewat penderitaan. Apa yang mau dikatakan? Yang dikatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan sekalipun, Tuhan tetap berseru kepada kita. Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap mengajarkan jalan kehidupan untuk kita. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, mari hari ini kita berhenti berjalan sendiri. Belajar percaya meski belum mengerti. Menghidupi iman yang nyata dalam keluarga dan keseharian. Karena hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, bukan tentang jalan yang mudah, tetapi tentang Tuhan yang setia berjalan bersama kita. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Selamat memaknai Minggu Advent keempat. Kita masuk saat hening sejenak.